Makanya kan yang tadi gue bilang ini kayaknya adalah saudara terdekat dari R32 atau S13 yang masih mungkin gue miliki gitu kan. Sesuai impian gue gitu kan di game Gran Turismo. Ah, inilah ternyata. Jadi harus masih style clap. Oh. Kalau yang RB25 sebelumnya enggak. Oh enggak? Enggak. Apa sih istilahnya? Apa Enggak sih? style clap. Oh ya. Adjusternya itu apa? Itulah pokoknya. Iya, ya itulah pokoknya itu. Dan mobil ini adalah gua anggapnya sebagai bentuk pencapaian gua. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan dari Jalan Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasa, tamu gue spesial dengan mobil yang spesial juga. Nah, kalau kemarin yang jarang tuh Mercy, kita kemarin habis ngobrol sama Mas Angin tentang Mercy-nya. Nah, sekarang ini salah satu mobil yang cukup jarang juga kita bahas di Warisan, yaitu Nissan. Nah, sekarang di belakang gue ada Nissan Ceviro miliknya Mas Adi. Sehat, Di? Halo, sehat. Sehat ya? Nah, ini adalah salah satu mobil yang mungkin kalian banyak ngelihat di kompetisi-kompetisi drifting, bener ya, Di? Betul. Ya nggak sih? Menurut gua populasi mobil ini di jalan sama di event-event balap kayaknya lebih sering kelihatan di event balap ya? Iya, betul. Iya nggak sih? Di jalan tuh udah jarang banget mobil ini dalam keadaan yang kayak gini nih. Yang utuh ya. Yang utuh, yang cakep gitu jarang banget. Kan gua kemarin ngomong juga sama Lucky. Lucky kan tuh kemarin bangun tuh, Cevironya kan. Terus nggak ada lagi, jarang banget gue ngeliat tuh ada Ceviro cakep, utuh gitu ngeliat di jalan. Padahal mobilnya sih cakep ya. Apalagi ternyata banyak banget persamaannya sama Skyline. Betul, R32. Bener ya? R32. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa aja sih yang sama, terus ini kan salah satu mobil yang affordable juga. Yes. Iya nggak sih? Tapi ada banyak barang yang sama kayak Skyline gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa nih support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama buat teman-teman yang cari official merchandise dari Dialit Indonesia, yaitu Dialit Brand, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dialit Indonesia buat ngeliat artikel terbaru yang dikeluarin sama Dialit Brand. Ini tanpa berlama-lama nih, karena gue juga penasaran, kita akan ngobrol bareng Mas Adi tentang si Cevironya. Nah, yang pertama kali gue mau tanyain, ini Ceviro tahun berapa? Dan ada jenis-jenisnya nggak sih Ceviro itu, kayak trimnya atau apanya gitu? Ada nggak sih? Nah, ini basicnya Nissan Ceviro tahun 1992. 92, oke. 1992. Nah, ini sebenarnya di Indonesia nih setahu gue nih ya, koreksi kalau salah, Nissan Ceviro itu ada 3 generasi. Ini dengan kode bodi A31. Setelah itu A32. Nah, A32 ini yang udah tarikan depan. Yang mesinnya V6 2500 tarikan depan. Yang mungkin banyak Infinity ya kalau zaman dulu bilangnya ya. Itu sebenarnya penerusnya Ceviro A31 ini. Tapi tarikan depan. Tarikan depan. Gitu. Itu kayak cikal bakal Nissan Teana. Oh iya. Dia kelasnya sama tuh ya? Sebenarnya sama gitu. Nah, ini makanya ini yang kenapa populer, mungkin karena ini yang rear wheel drive, generasi terakhir yang rear wheel drive lah. Karena setelah itu A32 sama A33 itu udah front wheel drive. Nah, ngomongin masalah A32 dan A33, bodinya sama? Beda. Oh, beda? Beda. Bener-bener beda. Kalau A32 sama A33 masih agak mirip, tapi kalau sama ini bener-bener beda banget. Oh, kalau si A31 ya bentuknya ini. Nah, ngomongin masalah Cevironya sendiri, si A31 itu keluarnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Nah, ini startnya 88. 88, oke. Terakhir kalau nggak salah tuh 94 kayaknya deh, 94. Nah, ini yang, dan dia kalau di Indonesia itu ada dua tipe, pre-facelift dan facelift lah ya. Kalau ini pre-facelift, jadi 88 sampai 92 itu pre-facelift, yang 93 dan sampai 94 itu yang facelift. Bentuknya bedanya di apa aja? Ya, beda di grill, beda di lampu belakang. Interior beberapa beda, kayak cuman minor-minor, kayak yang facelift itu disebutnya SV ya. Yang tipe SV itu dia ada tombol central lock-nya di sini. Cuman sisanya sih mirip-mirip aja sih. Mesin semua sama. Mesin semua sama, kaki-kaki semua sama. Sama. Nah,
Dengan Nissan itu kan, kalau gua nih karena gua belum pernah pakai Nissan ya, selalu yang kayak oh ini spare partnya mahal apa segala macam. Nah, kenapa lu ngambil Seviro? Nah, ini apa lu nggak mikirin momok-momok itu, atau lu punya kenangan sendiri dengan Seviro, atau lu mau ngincer mobil lain tapi akhirnya malah dengan hitung-hitungan yang akhirnya lu beli si Seviro ini? Nah nih, mungkin kalau mau gue ceritain agak panjang Mas Rizwan nih. Apa? Jadi mungkin gue ceritain aja ya awalnya nih kan. Nah gue dari dulu itu sebenarnya kan emang dari kecil gue seneng otomotif nih. Mau itu roda 2, roda 4, mau itu motor, mobil, mau sedan, jeep. Emang gue seneng, intinya emang gue seneng masuk yang golongan yang performance lah gitu. Kalau motor sport, kalau mobil ya mobil sport, mobil yang performance lah gitu. Nah waktu itu gue dari kecil, salah satunya kenapa gue suka performance karena gue korban Gran Turismo dulu. Gue inget dulu PS1 itu Gran Turismo 2 gue pertama main, karena pada waktu itu Gran Turismo 2 tuh menurut gue dia bukan lumayan ya, dia salah satu game pertama yang grafiknya menurut gue bagus pada waktu itu. Sama lengkap banget kan mobilnya. Nah, ya karena mungkin mereka lisensi juga lengkap kan, jadi mobilnya mirip banget dan efeknya bagus. Nah waktu itu gue masih SD, nggak tahu kenapa gue pas main itu gue suka banget pakai Nissan Skyline R32. Pokoknya favorit gue R32 sama Silvia S13 gitu. Nggak tahu kenapa gue suka banget sama dua mobil itu. Dan kalau R32 itu di game itu kayaknya kalau misalnya kita upgrade, kita modif gitu itu bisa kenceng banget kan, melebihi mobil yang lain lah gitu. Ya intinya gue nggak tahu kenapa gue suka Nissan dan R32 dan Silvia S13. Nah terus cuman karena populasi R32 dan S13 itu di Indonesia itu sangat sedikit ya, apalagi pada zaman itu kayak gue nggak pernah ngelihat satupun di jalan mobil itu, jadi ya mungkin gue hanya sebagai angan-angan aja lah gitu punya mobil itu gitu kan. Ngeliatnya susah di jalan ya kan. Gitu, beda sama sekarang ya? Sekarang iya. Beda sekarang di jalan lewat ada R32. Cukup gitu. Bahagia mata gue sekarang melihat mobil-mobil indah itu di jalan kan. Nah terus pada waktu itu berawal dari game itu akhirnya gue jadi berlangganan tabloid otomotif lah waktu itu. Mungkin saat anak-anak lain itu langganan majalah anak-anak kayak majalah handphone kali ya? Enggak majalah handphone ya? Pulsa ya kan? Handphone baru tapi nih. Tren sih pada zaman itu, tren sih. Bikin ringtone. Iya, ringtone. Iya bener lagi. Ada itunya ya, tombolnya. Kalau ini lagu nih habis itu ya kan? Betul. Umurnya udah lumayan ya? Enggak, itu tahu dari bapak saya. Kalau saya sih nggak tahu. Iya. Terus jadi saya waktu itu nggak tahu kenapa saya minta sama bapak waktu itu untuk langganan tablet otomotif, majalah motor gitu, majalah Jeep dulu ada. Nah, tiba-tiba sempatlah muncul di tabloid otomotif itu Nissan Seviro, punyanya Mas Mimo. Mas Mimo itu dari zaman dulu mobil kan sudah hits tuh kan. Waktu itu saya masih kayak SD apa SMP awal waktu itu ya, SD kelas 6 kali ya. Ngeliat itu mobil kok, wih keren banget, masuk tablet otomotif dan di situ judulnya itu saya lupa pokoknya berjantung Skyline. Wah menarik nih kan, Skyline impian gue nih kan, mobil impian gue. Jadi ternyata dari cerita itu dijelaskan bahwa Nissan Seviro itu kalau mau di swap mesin Skyline itu plug and play. Plug and play? Plug and play. Semuanya? Iya, gearbox-gearboxnya aja pakai punya Seviro aja plug masuk. Berarti semuanya plug and play? Bisa dibilang hampir semua plug and play lah. Mounting? Bisa plug and play. Iya mounting udah pasti. Wiring berubah? Wiring pasti berubah. Karena kan mesin sama ECU-nya bawaan mesin. Iya, jadi kalau misalnya mesin sama ECU-nya dapat bisa langsung? Bisa. Ke speedometer segala macam gitu aman semua? Speedometer bisa. Hanya kalau kalau tachometer bisa, speedometer yang kalau kita pakai gearbox-nya, kalau misalnya swapnya itu sama cluster, itu harus sama gearbox-nya karena speed sensornya beda. Iya. Cuman kalau misalnya pakai gearbox Seviro, cluster Seviro hidup. Jadi lu bisa pakai gearbox Seviro di mesinnya Skyline? Iya, RB20, RB25 bisa plug and play. Oke. Berarti nanti itu banyak tuh berarti ada pakai Skyline pakai gearboxnya Seviro atau malah Skyline pakai mesinnya Seviro karena mesin dipakai nih ke Seviro ya kan. Biar irit. Biar irit bener. Nah buat teman-teman semua yang mungkin punya Skyline lu boros boleh dicoba kan pakai handplay.
Downgrade jadinya ya malah. Jadi itu semuanya plug and play. Bisa dibilang hampir semua plug and play lah. Ya pemasangannya nggak serumit. Nggak sih, ya. Pasti ada berubah dikit, tapi mostly plug and play. Gila. Terus pas lo tahu itu berjantung Skyline, hasil apa yang lo pikirin? Waktu gue mikir langsung, wah berarti gue langsung, dan somehow gue liat mukanya dia mirip kayak S13. Iya. Ya kan kayak Silvia S13, sipit-sipitnya, dan somehow ada R32 dikit lah menurut gue. Gitu kan, nah, terus gue, wah ini dia nih. Mungkin kalau tadi gue bilang R32 dan S13 di Indonesia itu mungkin hampir tidak mungkin kalaupun ada harganya juga udah selangit ya. Nah inilah hal terdekat dengan R32 atau S13 yang masih mungkin gue miliki gitu kan. Masih mungkin. Nah inilah Pullman Skyline makanya ini kan. Pullman Skyline. Skyline versi saset. Iya, generik, kalau obat generik ini. Oh iya, tapi ya memang ya karena satu rumpun juga ya. Iya, gitu. Dan emang dari yang gue tahu ternyata juga ada konstruksi kaki depannya ini kalau Seviro itu sama dengan Silvia S13. Kaki depan? Kaki depan, kaki belakangnya itu R32 sama. Nah, ini ngomong masalah, karena kan biasanya kan kalau kita ngomongin masalah substitusinya kan ke tempat yang lebih murah ya. Ini kan kalau kaki-kaki substitusinya ke akhirnya suruh beli kaki Silvia, kan agak jadi kendor juga yang punya Seviro jadinya ya kan. Nah, berarti ini untuk performance-nya ya? Performance-nya. Berarti akan jadi lebih, bedanya apa? Maksudnya gini loh, kaki-kaki kan ngomongin masalah, iya tadi gue bilang ya, misalnya kayak kita nih punya mobil apa yang lebih premium, mungkin substitusinya saat nih mungkin spare partnya susah apa segala macam, substitusinya ada mobil yang banyak di Indonesia gitu. Jadi kita bisa mobilnya tetap bisa running well dengan spare part yang ada di Indonesia. Beda sama dengan lain ya, dengan rem kan barangnya lebih gampang dapatnya, beda kayak di sini. Nah, kalau ini kan berarti ke atasnya nih biar bisa speeding well. Ah iya. Kalau tadi kan running well, ini speeding well. Iya, tadi kan? Running doang. Ini speeding well. Iya, bedanya apa sih? Apa lebih lebar dari si wheelbase-nya atau apa gitu? Kalau wheelbase kalau nggak salah mirip, tapi dia kan dari segi disc brake gitu kan jauh lebih besar. Kalau yang Skyline ini kan pakai rem depan belakang Skyline R33 kebetulan. Ini juga plug and play, dia itu depan 4 pot, belakang 2 pot. Oh, ini gitu. Lo pengereman udah pakai punya Skyline R32. R33 kalau ini. Oh, R33 depan belakang. Depan belakang. Plug and play. Plug and play. Nah, berarti kan lo ganti knuckle. Knuckle semua. Atau knuckle semua dong. Berarti baut-bautnya kan tadinya ini Seviro ini harusnya PCD 114 benar ya? 414. Iya, 414 benar ya? Benar. Saat ganti R33 berarti jadi 5114. Ya kan, jadi lu oke, knuckle-knuckle-nya arem gitu sama? Sama. Oh, jadi kalau lu beli Skyline half cut mesinnya, ini bisa kepake dong kalau ditaruh di Seviro? Malah kalau misalnya kita dapat half cut, dashboard-dashboardnya bisa pakai. Oh ya? Iya. Kalau sama R32 tuh bisa, kalau R33 kalau nggak salah sepotong dikit deh. Pinggirnya tuh ada yang dipotong. Oh, nih panjangnya nih. Lebarnya. Cuma kalau R32 kalau nggak salah bisa muat. Plug and play? Iya, muat. Keren lagi dashboardnya anjir. Iya, keren. Iya kan? Dashboard R32. Iya, maksudnya pasti tahun segitu gitu si konstruksi dashboardnya semua segala macamnya. Oh, berarti bisa dashboard. Jadi bisa body bisa ya enggak ya? Kan sekarang udah banyak yang convert jadi Silvia dari ini kan? Iya. Dari S15 dan lain-lain. Seviro. Karena nah, kalau ngomongin masalah bodyworks ya, tadi kan kaki itu rem tuh, ya kan? Rem sama, kaki arm segala macam sampai lo bilang dashboard pun bisa pasang si R32. Untuk body lu nggak pernah kan nanya untuk body nih, kalau body nih si bodywork si Seviro ini apakah dari si vendornya kan ada sasisnya depannya. Nah, itunya tuh apakah sama lubang-lubang bautnya apa harus di custom? Nah, gua nggak pernah tahu secara detail, tapi gue lihat ada beberapa yang pakai mukanya R32, bahkan R33 pun mukanya bisa diganti. Tapi nggak tahu apakah mereka plug and play atau mereka harus ada ubahan, nggak tahu. Tapi udah ada beberapa yang gue lihat bisa. Pakai sama. Makanya kan yang tadi gue bilang ini kayaknya adalah saudara terdekat dari R32 atau S13 yang masih mungkin gue miliki gitu kan. Sesuai impian gue gitu kan di game Gran Turismo. Inilah ternyata. Nah, itu kan si kaki-kaki nih. Lu dari awal terinfluence banget sama si game-nya Gran Turismo, terus sama mobilnya Mas Mimo nih yang betul, mobil Mas Mimo. Iya dong.
Saat itu Mas Mimo mesinnya Skyline. RB20 DET. RB20 DET. Yes. Nah, untuk yang lo pasang sekarang, itu mesin apa? Oke, yang gue pasang sekarang ini RB25 DET Neo. RB25 DET Neo. Bedanya? Beda dengan yang 25 biasa. 25 biasa, iya. Kalau bisa dibilang ini adalah RB25 DET generasi terakhir. Oke. Karena nih sebenarnya mesin ini hanya keluar di Stagea yang Stagea yang RB25 generasi terakhir sama R34 GTT. Oh, Stagea itu Skyline yang wagon. Ya, bisa dibilang wagon. Atau kalau ini bawaannya R34 GTT. Oh. Yang R34 tapi yang versi two wheel drive. Nah, bedanya jadi memang secara looks mirip, cuman yang paling kelihatan adalah yang Neo ini ada covernya. Oke. Ada cover engine-nya, jadi kelihatannya lebih rapih lah gitu. Secara mekanikal juga dia berbeda. Kalau yang 25 Neo ini dia lebih kuat karena stang pistonnya itu sama dengan punya RB26. Jadi stang pistonnya itu lebih kuat, lebih besar. Jadi ini peralihan jadinya ya antara 25 ke 26? Sebenarnya enggak. 25 dan 26 itu keluar pada periode yang sama. Hanya yang 26 itu khusus untuk GTR dan Stagea yang 260 RS. Kalau yang 25 ini versi untuk yang non GTR. Gitu. Cuman memang mereka keluar bersamaan. Udah pakai stangnya sama kayak RB26. Yes, karena memang ini kan penyempurnaan dari RB25 sebelumnya gitu. Sama dia ini kompresi sedikit lebih tinggi dari yang 25 biasa, terus juga camnya juga berbeda, liftnya yang lebih besar. Durasi lebih kecil, liftnya lebih besar, sama dia ini headnya masih pakai balik lagi jadi pakai teknologi solid lifter. Jadi harus masih steel clap. Oh. Kalau yang RB25 sebelumnya enggak. Oh, enggak? Enggak. Apa sih istilahnya? Enggak steel clap. Ya. Adjusternya itu apa? Itulah pokoknya. Ya itulah pokoknya itu. Nah, ini istilahnya yang ngurangin kerjaan mekanik jadinya ya. Jadinya ya nggak usah steel clap. Cuman kalau katanya ada billingnya lagi steel clap ya kan. Ini ngapain ya steel clap? Kan kagak di steel kalau ketahuan lagi kan. Udah kayak Kijang ya steel clap gitu. Agak gini kan. Kalau katanya sih kalau yang solid lifter ini katanya lebih kuat digeber dari tinggi katanya. Gitu. Mas. Nah, ini ngomongin si RB25 Neo ini. Lo memang nyarinya mesin ini atau gimana? Emang dari awal itu pengennya mesin yang Neo ini, cuman emang karena unitnya susah sih ya, yang Neo ini karena kan tahunnya masih tergolong muda yang Neo ini. Itu tahun berapa sih? Neo Stagea itu pas keluar mesin ini? R34 GTT mungkin sekitar 98 kali ya, 98 nggak salah ya, 97-98. Jadi ini adalah RB kedua, sebelumnya udah sempat pakai RB25 DET biasa. Kenapa? Kok lu ganti ini? Emang ini mesin emang lu incer? Iya. Saat itu belum dapat tuh? Belum dapat, cuman karena yang tadi sempat kita bahas tadi, karena gue awalnya ini kan ceritanya beli mobil ini kan beli mesin dulu, karena waktu sebenarnya ditawarin murah mesinnya RB25. Si RB25 DET yang biasa. DET yang biasa. Jadi emang waktu itu kebetulan ceritanya adalah mungkin gue ceritain dari awal aja ya. Ceritanya itu dulu itu menyambung dari yang tadi deh, yang tablet otomotif itu yang gue ngeliat mobilnya Mas Mimo, semenjak hari itu gue ternyata jatuh cinta lah pada Nissan Seviro karena menurut gue keren juga gitu dan ternyata dia bisa sharing parts dengan Nissan Skyline dan Silvia gitu. Jadi secara performance pasti mobil ini sebenarnya punya potensi yang baik gitu kan. Iya benar. Nah terus semenjak hari itu sampai gue ngumpulin tablet otomotif, setiap ada Nissan Seviro yang mesin Skyline tuh gue clipping. Gila. Itu bener. Karena gue dari dulu nggak tau, gue suka banget sama PR Nissan banyak tuh ya dulu ya zaman gitu. Kenapa? Ya, tolong bikin clipping tentang ini. Aduh, koran, nyari koran. Jadi emang gue dulu nggak tahu, emang kepingin banget aja sih punya Nissan Seviro ya, karena kayak yang tadi gue bilang mungkin ini yang masih mungkin kebeli sama gue gitu kan, someday one day gitu. Karena kan juga mungkin referensi zaman itu kan juga masih sedikit ya dia. Jadi lo tuh bisa memorize-nya dari situ tuh. Ya benar. Sampai akhirnya waktu itu gue udah mungkin long story short, gue udah punya SIM, akhirnya gue minta ke bokap untuk dibeliin Nissan Seviro, tapi bokap nggak setuju. Ya karena ya waktu itu mungkin ya bokap itu selalu bilang sama gue, kalau mau beli mobil makanya sekolah yang benar, buru-buru lulus, cari kerja yang benar, punya gaji, nah beli deh sendiri tuh mobil. Selalu setiap gue minta tuh digituin lah inti sama bokap gue.
Sampai akhirnya gue udah lulus, akhirnya gue udah kerja, gue nabung tuh sampai di tahun 2015 lah kira-kira waktu itu. 2015 akhirnya gue merasa gue udah ada nih duit, nah kayaknya gue mau beli mobil deh gitu loh. Gue mau mewujudkan cita-cita gue dulu gitu. Dan waktu itu jujur yang gue incar pertama tuh prioritas gue adalah Honda Estilo, Civic Estilo, karena itu kan mobil idola kaula muda dulu kan. Sampai sekarang. Sampai sekarang tapi makin gak kebeli kan, gitulah salah perhitungan gue dulu kenapa gak ambil Estilo gitu kan. Iya benar. Tapi nggak bisa pakai mesin skala. Iya tapi banyak pilihan yang lain mesinnya. Banyak banget yang dirubah jadinya ya. Di, tapi kan lu cerita lu mesin dulu tuh yang lu beli. Ini prosesnya pas saat 2015 itu. Iya. Beli mesin dulu? Pas 2015 itu, jadi pas gua awalnya mau mikir Estilo itu, pas gue dapet SIM kan 2000, aduh ntar gue jadi ketahuan tuanya. Pokoknya 2015, gue udah punya SIM. Oh udah punya SIM, udah punya penghasilan, sorry. Udah punya penghasilan, iya. Sudah punya penghasilan, akhirnya gue barulah mau beli mobil. Nah pas itu gue ngincer awalnya Estilo, ini bukan prioritas utama gue, karena waktu itu gue tersirap dengan Estilo lah, ganteng banget nih mobil kan waktu itu kan. Ganteng banget gitu kan. Cuman dengan budget yang gue punya waktu itu, gue sempat ngelihat Estilo beberapa, budget gue ngepas karena gue pikir kalau misalnya gue beli Estilo ya udah cuma cukup beli mobilnya ya mungkin velg, cuman kan kalau gue pada waktu itu gue pengen, nggak tahu kenapa gue pengen punya mobil kenceng gitu kan. Nah kalau misalnya gue cuman beli doang ya kayaknya budget habis. Nah gue konsultasi lah sama temen gue ngobrol sama Iksan Utama, drifter. Nah itu kan emang temen gue dari kecil tuh. Nah gue ngobrol sama dia karena waktu itu dia kebetulan dia udah ngedrift pakai Nissan Seviro. Gue tanya, San kalau mau bikin Nissan Seviro kira-kira swap mesin ini pakai gini-gini berapa? Segini. Ternyata cukup dengan budget yang sama. Gue dapet Nissan Seviro, mesin RB25, kaki-kaki coil over, kaki-kaki Skyline, udah LSD. Wah menarik nih kan. Gue pikir yaudahlah kayaknya gue mungkin Seviro dulu kali ya. Akhirnya gue gantilah prioritas gue jadi Nissan Seviro dulu nih. Si Estilo gue kesampingkan lah, yang ternyata gue menyesal. Yang dimana Estilonya itu adalah Estilo yang gue beli pertama kali. Iya, itu. Yang sama dia. Itu. Kan? Tapi bagus di. Kalau lo beli itu, jadi gue nggak bisa belinya Estilo. Iya. Emang harus begitu jalannya. Jadi ini lu akhirnya lu geser deh tuh, karena ya memang ya saat itu aja 2015 itu memang Estilo juga belum semahal sekarang. Ya betul. Sudah lumayan mahal dibanding mobil tahunnya. Iya dibanding mobil yang kayak mahal banget mobil tahun segini gitu. Iya. Tapi ternyata sekarang makin mahal lagi. Lu nyesel ya yang kemarin jual segitu. Seubun-ubun. Nah terus setelah konsultasi itu sama Iksan akhirnya kan oke lah Seviro di prioritas utama. Cuman waktu itu masih mau mencari opsi lain, ada nggak nih ya kira-kira, karena kan duit hasil nabung ini harus digunakan dengan bijak nih kan. Iya karena lu berasa nih nabung ini. Iya, biarpun kalau spend buat mobil modifikasi tidak bijak juga sih, tapi kan ya udahlah ya sekali-sekali. Terpuaskan lah. Terpuaskan, kan akhirnya setelah bertahun-tahun gitu. Nah terus akhirnya pas itu akhirnya jadi dikenalin lah sama salah satu bengkel, sama Om Amin lah, waktu itu dia nih yang punya bengkel Art Auto Teknik di Bilangan Bangka lah, dekat Kemang situ. Dia emang spesialis Nissan Seviro dan Nissan lain lah kayak Silvia dan lain-lain, dan dia juga banyak jual mesin. Pas dikenalin dia nawarin lah mesin, di ada RB25 nih murah mau nggak gitu kan. Berapa? Segini. Kok boleh nih. Cuman waktu itu memang belum mikir mau bangun Seviro saat itu juga, karena mikir murah ya udahlah beli aja dulu sambil mencari opsi yang lain. Ya udahlah mesinnya dulu beli, bodinya nggak ada, mobil masih angan-angan karena harga murah. Dipanasin di bawah aja tapi di engine diusap-usap. Enak loh itu, bisa ngebersihin kelihatan dulu radiator ganti selangnya, habis itu duitnya habis jadi mesin doang. Ini karena murah waktu itu, jadi ya udahlah beli aja dulu. Ya udah, terus berapa hari kemudian pas mesin datang dipanggil ke bengkel, ini udah datang mesin. Ya udahlah lihat, pas ganteng juga nih mesin. Gue kan baru kali itu ngelihat ya RB25 langsung di bawah gitu ya, yang dimana pada saat itu mobil mainan gue cuma Civic Wonder. Waktu itu Civic Wonder gue pada tahun itu kayak mesinnya masih
1.300 karburator. Dan gue ngeliat mesin 6 silinder, ya kan, headnya DOHC. Oh ada teknologi kayak gini. Ada turbonya, kan, ada intercooler. Ketinggalan banget yang ini ya. Ini baru mesin gitu kan, ganteng juga nih kan. Terus kayak ngeliat mesin Wonder aja kayak, kok gini gitu kan. Iya bener. Nah terus bandingin sama mesin Wonder sih tega ya. Separohnya cc. Iya separohnya. Teknologi juga separohnya. Iya betul. Karburator SOHC, ya kan? Iya. Nah terus akhirnya waktu itu pas banget di hari itu ada Mas Mimo lah di bengkel itu. Sama nih yang kayak di otomotif. Itu kan gue jadi, wah sama ini idola gue nih kan, zaman dulu nih kan yang bikin gue jatuh cinta sama Seviro. Ada orang di situ, akhirnya ngobrol-ngobrol dan kebetulan dia punya Nissan Seviro Daily Drift waktu itu yang bisa dipakai harian, bisa dipakai latihan-latihan ngedrift, mesinnya RB25 standar. Mobilnya rapi, warnanya orange, cakep banget, mobilnya clean, joknya komplit, mobilnya pokoknya cakep deh. Dan dia bilang waktu itu karena kan ya sharing lah sama dia kan, Mas ini gue punya mesin ini mendingan gue tahan terus gue jual atau gue pasang. Dia cuma bilang gini deh, lu cobain mobil gue yuk, kita cari makan di Kemang katanya. Ya udah, lu yang bawa katanya. Udahlah gue bawa tuh. Wah shock sih gue, karena gue pikir gue bawa 1.300 karburator kan waktu itu, tiba-tiba gue bawa 2.500 ya turbo, ada di kaki kanan gue nih bisa bunyi-bunyi cus ya kan. Waduh itu bener-bener ngerubah pandangan gue. Dan pas abis cari makan balik bengkel gue langsung bilang ke Om Amin, Om foto. Cari body. Oh gue pikir lo foto langsung Wonder dari jauh. OLX for sale. Titip aja di sini ya, nanti kami dikabarin orangnya ke sini. Gitu, jadi gue pas sampai bengkel gue bilang ke Om Amin, Om cari body yuk. Gitu. Langsung yang tadinya mesinnya mau gue simpen langsung kayak gue pakai deh nih mesinnya. Iya. Tadinya lu simpen, maksud lu pasti ada lebihnya nih kalau lu jual dengan ngambil harga segitu. Gitu ceritanya. Nah akhirnya lu putusin buat nyari body nih. Ada nggak sih ya gini nih, ini kan sebagai edukasi juga nih buat teman-teman di rumah, mungkin ada yang mungkin impiannya sama kayak lo, juga dengan mesin sepowerful ini ditaruh di sasis Skyline. Berarti kan lu butuh. Jadi gini, ini salah juga ada beberapa orang yang mikir nggak apa-apa kalau mau bangun mobilnya dibangun total ya cari aja yang bahan totally bahan gitu loh. Nah ini kalau lu memang mau bikin mobil ini buat performance yang lebih tinggi, lu kan harus punya basic yang lebih kuat juga. Betul. Ya kan? Apa sih yang lu perhatiin di saat lu nyari si Seviro? Dan sedangkan dengan sekarang ini si Seviro itu udah jadi salah satu mobil yang tadi gue bilang jarang kelihatan di jalan, biasanya udah di arena balap aja gitu mobilnya gitu loh. Apa sih yang diperhatiin kalau lo mau cari Seviro? Ya mungkin karena gue waktu itu juga nyarinya sih karena awalnya gue mikir gue pengen bangun buat drifting dulu memang pada waktu itu. Jadi memang buat latihan drifting dan mungkin buat kompetisi drifting pada waktu 2015 itu. Nah makanya gue fokusnya cuma nyari yang penting body lempeng aja, gue nggak ngeliat interior dan lain-lain, pokoknya body lempeng, sasis bagus. Karena bener yang kayak Mas Rizwan bilang, kalau mau bangun mobil mendingan dari basic yang bagus. Mungkin orang banyak yang kalau mau bangun total itu udah cari aja yang bahan. Nah itu sebenarnya gue sih kurang setuju gitu, karena apalagi buat performance, nah itu kan harus butuh basic atau sasis yang bagus gitu. Pondasinya gitu. Karena kan kalau misalnya udah keropos apa, pasti flexnya juga udah banyak gitu kan. Makanya dilihat si sasis itulah, karena kan cari yang masih lempeng gitu. Kalau mungkin waktu itu gue mikirnya untuk bangun rapi, mungkin gue akan cari interior masih komplit dan lengkap juga gitu. Lu dapat unit tuh di mana? Keadaannya kayak gimana? Di Bandung, kondisi mati. Jadi kalau memang gue lihat waktu itu bukan mati karena rusak sih, memang karena orangnya itu memang udah lama nggak pakai aja, udah bertahun-tahun nggak hidup. Mobil ini kan? Mobil ini. Jadi dulu warnanya itu abu-abu doff, buluk banget. Buluk banget. Mungkin ntar kalau boleh gue share foto nanti gue kirim fotonya deh. Pokoknya pakai pelek 18 chrome. Wih, gila, apa namanya dulu? Fernardi. Kalau bodinya nggak mengkilap kita bikin, wah gila. Iya kan? Hereborani. Itu dia kan, itu. 18. Keren kan, gitu kan? Nggak apa-apa, body Dove, yang penting pelek kinclong. Pelek kinclong. Nah, jadi emang mobil itu posisi mati, ya interior juga kurang bagus. Kulitan nggak? Even lebih parah apa dicat waktu itu interior putih. Putih interiornya? Seini-ininya dulu, iya. Oh iya, emang saat zaman itu tuh emang dicat putih.
Edan. Cuman jadi cerah kan jadinya ya. Cerah sih. Luar kan abu-abu, dalam putih, cerah. Iya, cerah sih. Kayak apa? HRV yang Prestige kan? HRV Prestige kan putih, iya kan? Dia udah mungkin visioner dulu kan dengan atau ya HRV itu ngikutin dia. Oh iya bener, mungkin dulu pernah ngeliat mobilnya nih si Desire. Saya mau bikin dalamnya putih gitu. Bagus loh, mungkin aja kan nggak mungkin. Cuman lihat waktu itu cuma sasisnya, wah cakep nih. Sasisnya lempeng dan harganya masuk waktu itu kan. Nah, ya udahlah waktu itu kondisi mati di towing dari Bandung. Oke. Gitu. Dan pas nyampe sini juga nggak makin ngidupin mesin lagi, jadi pas nyampe mesin langsung turun, langsung naikin yang iya. Wah kalau ngidupin mesin lagi sih ngapa jadi keluar duit dua lagi kali kan. Iya. Oh berarti mobil ini mobil yang lo beli ini sih, mobil unit ini itu nggak pakai standar ya, dalam keadaan mati sih ya, jadi langsung lo towing untuk masukin mesin ini. Iya, langsung bawa ke bengkel, udah langsung bongkar, udah naikin mesin yang sekarang. Berarti itu Seviro dalaman putih pakai mesin RB. Cuman akhirnya terus pas waktu ya, dalaman putihnya. Iya sih bener, tapi dalaman putih sih waktu itu. Iya bener. Iya dalaman putih mesin RB. Karena dulu kan gue mikir bakal trondolin, karena ceritanya kan pengen buat drifting dulu kan. Karena waktu itu drifting kayaknya lagi hits gitu banget kan, makanya. Jadi nggak masalah lah putih, copotin nanti mikir gitu. Cuman pas udah jadi nih waktu itu, pokoknya konsultasi lagi sama Iksan. Nah si Iksan bilang, Di kayaknya mendingan jangan bikin mobil balap deh. Kenapa? Karena event pada waktu itu lagi sepi banget, event drifting itu lagi sepi banget. Dan waktu itu drifter lagi bangun mobil speknya gila-gilaan. Kayak kalau nggak salah Rio SB waktu itu bangun yang 1000 HP apa ya, terus Dido juga 800 HP atau berapa gitu katanya. Makanya kalau gue turun dengan budget seadanya gini kan bakal menghasilkan horsepower seikhlasnya ya. Iya. Jadi kayaknya gue harus ikhlas juga untuk ya sudahlah, jangan bertanding dengan yang begitu gitu. Jadi dan terus si Iksan waktu itu bilang satu statement yang oh ya benar juga, dia bilang mendingan lu bikin aja mobil harian tapi mesinnya ini speknya begini, karena kalau lu udah spend uang banyak, kalau lu bikin mobil balap event lagi sepi ya lu bisa nikmatin mobil lu cuman jarang-jarang gitu pas ada event doang. Benar sih, bijak sih, benar. Kalau bangun kayak gini, lu mau pakai harian, lu mau ngantor, lu mau jalan-jalan pun masih bisa, even lu mau latihan drifting pun masih bisa. Oh iya ya bener juga, makanya waktu itu langsung berubah konsep lah. Oke. Jadi mobil yang harian lah gitu, gue buang interior putih itulah. Nah prosesi dari yang lo tadinya mobil bahan, yang lo bilang mati semua segala macam. Nah, yang tadi lu bilang kan perawatan Nissan mahal. Selama lu ngebangun mobil ini, apa yang lu rasain paling yang kayak ini paling berasa nih di sini? Gitu. Kan lu bilang tadi beli mesinnya murah. Naikinnya? Nah kalau naikin waktu itu kebetulan emang di Om Amin harganya versi oke lah gitu. Jadi ya menurut gue yang kayak gue bilang tadi, dengan budget untuk gue beli Estilo pada harga waktu itu, di mobil ini gue udah dapet mesin, coilover, gardan Skyline. Gua gardan pakai Skyline. Rem Skyline. Jadi bisa dibilang udah speknya udah jauh lah dibanding standar gitu dengan budget yang sama. Karena kalau memang untuk upgrade-nya, karena mungkin copotan barang-barang Skyline itu juga mungkin masih banyak dan harganya waktu itu masih murah, jadi menurut gue worth it. Ya cuman memang kalau misalnya kita bandingkan, karena waktu itu pikiran gue ini adalah mobil hobi. Mungkin kalau gue ini anggap sebagai mobil harian ya gue akan teriak juga perawatannya sih. Cuman karena mindset gue adalah mobil hobi, jadi waktu itu gue lebih ada toleransi untuk harga-harga spare part yang wajar mungkin lah gitu berbeda ya kan? dengan mobil yang standar gitu ya. Gitu. Apa dia yang paling berasa saat prosesi bangun? Mesin sih ya. Karena ini kan pas mesin yang kedua, ini kan iya. RB 252 nih. Iya. Yang pas kedua ini harga udah mulai naik, cuman ya masih oke waktu itu. Kenapa lu ganti dari yang pertama? Apa? Kenapa lu ganti dari yang pertama? Karena ini gue dari awal pengennya RB25 Neo, dan karena ada covernya itu sih sebenarnya yang bikin gue pengen. Sebelumnya mesin yang RB25 sebelumnya itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah sebenarnya gitu. Tapi ada yang nawar pas harganya. Cuman gini, sebenarnya mungkin kalau flashback lagi, sebenarnya itu mesin itu ada masalah enggak, cuman emang mobilnya waktu itu lagi ngambek aja pada saat yang bersamaan. Nah, jadi
mungkin pas awal tadi kan pas baru bangun warna abu-abu dengan trim putih. Akhirnya gue rubah jadi mobil harian. Masih abu-abu? Merah. Gue cat merah. Okay. Karena waktu itu gue pengen kelihatannya rapi dan waktu itu usia gue masih agak muda, jadi gue pengen terlihat ngejreng di jalan waktu itu kan. Jadi apa ya, merah deh, merah cabe gitu kan. Kayaknya energik banget nih gitu kan. Ya udah merah, terus itu gue pakai lumayan lama tuh dengan warna merah gitu tuh gue pakai untuk segala macam, ngantor, harian, untuk pacaran, ngapel, dan untuk ke mall, untuk ngesot-ngesot, trek-trekan dulu pas zaman merah tuh. Sampai akhirnya di tahun 2018 akhir kalau nggak salah, tiba-tiba mobil ini ngambek. Intinya beberapa partnya rusak pada saat yang hampir bersamaan, pada minggu yang sama, cuma selisih hari. Oh iya? Iya, nggak tahu kenapa waktu itu mesin susah di starter, kayak blebek gitu lah. Nggak tahu kenapa, ada yang bilang katanya dashtek-nya error, akhirnya dashtek dicabut, tetap masih sama. Jadi setelah dicek ternyata injektornya ngencing, nggak tahu kenapa lah gitu loh. Dan pada sehari 2 hari setelahnya LSD gue jebol. Terus yang ketiga, sehari setelah LSD jebol, kaca belakang gue ini silisan atasnya itu lepas. Kalau mau ditutup ya brak gitu, kaca kebuka gitu loh. Oh ya? Iya, ya mungkin karena udah lama juga lah ya. Udah lama juga, dan pada waktu itu gila, bahaya banget tuh kalau buka kaca lagi ngebut sih, copot ya kaca belakangnya. Itu makanya untungnya gue mobil lagi ngambek waktu itu kan, jadi lagi nggak gue pakai warawiri kan. Nah setelah gue, dan waktu itu gue adalah kalanya kita main mobil mungkin lagi jenuh ya. Dan waktu itu lagi kayak udah bete deh gue deh, karena kalau mau diperbaikin juga kayaknya biayanya lumayan gede, karena LSD kan harganya lumayan waktu itu. Terus juga mesin waktu itu udah coba tanya sana sini, masih belum solve juga sih, hanya injektor sih sebenarnya, cuman kan waktu itu ya jajan injektor lagi ribet, udahlah akhirnya gue jogrokin dulu lah mobil ini. Gue jogrokin sampai di tahun 2021 lah. Uji lama juga di jogroknya. Jogrok itu lama ya, 2 tahun. Ya hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Iya. Makanya dulu 3 tahun sempat udah nggak keluar nih mobil. Dan sebenarnya di 2021 itu lagi gue mau bangun lagi gara-gara lagi-lagi gue main ke Om Amin. Gue main ke Om Amin, ditawarin lah gue mesin ini, RB25 Neo ini. Waduh, menarik nih gitu kan. Setelah ditanya berapa Om, segini. Oh boleh gitu. Kalau tuker tambah bisa Om? Bisa. Waduh makin menarik kan. Setelah hitung-hitung rekening, kayaknya sekalian dirapin lagi deh gitu. Nah inilah reborn terakhirnya, sekalian mesin pakai itu, warna pun sekalian dikerok lagi, dirubah lagi warna ini, karena mungkin ya modifikasi itu menurut gue personifikasi dari kita ya gitu. Benar. Kayaknya gue mungkin kalau dulu ngeliat pas abu-abu itu, dulu tuh pas abu-abu setelannya caur banget sih. Ya mesin RB25 oke, kaki-kaki udah oke, sangar lah gitu. Ya dengan kaki-kaki yang udah agak camber dan agak mekar gitu depannya kan, ya setelannya racing gitu. Karena mungkin ya waktu itu gue mikirnya yang penting kenceng gitu kan, yang penting banter kalau kata orang Jawa kan. Karena gue pada waktu itu kan gue masih umur mungkin 25-26 pada waktu itu ya, jadi gue masih pengen ugal-ugalan lah gitu. Lalu mungkin gue semakin tua jadi merah ya, gue tetap pengen ugal-ugalan tapi gue pengen looksnya jadi lebih rapi. Lebih rapi. Dan ini pas ini karena gue pikir kayaknya gue udah tua ya gitu, kayak gue udah tua, kayak kalau gue pakai mobil warna merah ngejreng gitu kayaknya kayak ABG tua gitu kan. Jadi gue kayak agak, kayaknya gue cari warna yang kalem kali ya. Udah ngomongin tua lah, tadi orang yang ngobrol sama lu juga kalau masih dikasih mobil merah masih mau dia. Kalau itu nih warna apa aja, bagus merah, yang penting kencang kalau dia sekarang. Yang penting sama kayak lo. Yang penting kencang katanya kalau yang itu. Nah, ini kan reborn kedua lo. Kita tadi belum bahas, ini baru bahas ceritanya. Ngomongin masalah si kaki-kaki tadi. Selain rem R33 yang plug and play dari si Skyline, tadi lo sebutin si gardan belakang. Ya. Itu juga plug and play juga? Plug and play. Ini kayak ini gardan pakai R33 GTS ya, yang bukan GTR ya. Ini plug and play. Dan dia kan lebih kuat karena kan gardannya lebih besar, as rodanya pun juga lebih gede gitu. Jadi lebih badak. As roda depan? Kan depan nggak pakai as roda dong. Oh iya benar. Iya lupa gua. Kan bukan estilo. Iya benar. Pengennya estilo gua, tapi iya benar. As rodanya lebih gede.
lebih gede, lebih kuat gitu. Oh iya. Remnya depan belakang pakai R33. Garden R33. Garden R33. Nah, selain lo pakai rem R33, Garden pakai R33, ada nggak sih reinforcement lain di bodi si Ceviro ini? Karena lo juga tahu kalau mesinnya kencang semua segala macam gitu. Ada nggak reinforcement lain? Reinforcement kayak apa nih? Kayak misalnya kaki-kaki lo ganti busing-busing atau apa segala macam untuk mumpuni dengan si mesin ini. Oh iya, kayak engine mounting depan pakai PU. Oke. Engine mounting semua udah PU, busing subframe belakang udah aluminium. Udah nggak pakai busing. Udah aluminium. Sisanya busing masih standar ya, karena kan gue masih pakai harian, jadi gue nggak mau terlalu stiff juga. Wah gitu. Gila sih. Itu sih kalau semuanya dijadiin aluminium sih gue. Anjir, patah pinggang kan. Rasanya sih luar biasa. Luki selalu ngomong gitu, ganti pakai aluminium. Pala lu, gue masih pengen menikmati mobil lu. Gue bilang gitu, kalau lu aluminiumin sih gila lu. Gue bilang. Nah, kalau ngomongin masalah kaki nih juga velgnya menarik nih teman-teman. Ini velgnya pakai apa nih? Ini velgnya Hasemi Sport ya. Tipenya Prot S. Prot S. Oke, Prot S. Nah, bukan protes, Prot S. Oh iya. Prot S. Nah, kalau ngomongin masalah sejarahnya nih velg tadi yang lu jelasin, ini by SSR ya, benar ya? Iya, dia by SSR. Jadi kalau misalnya kita buka di belakangnya itu ada by Speedstar Racing ya. Iya. Speedstar Racing gitu. Jadi memang kalau gua coba kulik-kulik nih, ya mungkin dibantu koreksi nanti kalau salah ya mungkin boleh komen. Jadi Hasemi ini sebenarnya nama pembalap Jepang, ada namanya Motoharu Hasemi lah. Zaman dulu pembalap Jepang yang internasional lah pada zaman dulu. Nah, sampai akhirnya pembalap Jepang ini dia punya tim balap Hasemi Motorsport, dan waktu itu mereka mengikuti balap grup A yang diikuti oleh Nissan GT-R waktu itu R32, R33. Nah, mobil mereka itu pakai pelek model seperti ini. Modelnya di 3-piece, palang 6 seperti ini, persis lah kayak gini, cuman mereka yang single bolt itu kan. Nah, terus akhirnya kayak mereka bikin kerjasama dengan SSR, bikin untuk mass productionnya, bikin untuk jalan rayanya lah gitu loh. Dibikinlah ini Hasemi Prot S ini dengan desain yang sama kayak mobil grup A-nya, yang dipakai mobil grup A-nya. Yang dipakai sama si Hasemi ini. Iya. Makanya namanya si Hasemi. Oh, oke. Gitu. Velgnya menarik, pas banget dengan tahunnya. Velgnya 90-an banget. Velg 93 ini velgnya. Iya, 92 sama kayak tahun mobilnya. Iya benar kan 90-an banget modelnya. 92. Ya pas banget gitu dengan konstruksinya semua segala macam. Kalau ini speknya berapa di? Ini depan belakang rata, ring 17, lebar 9, ET25. 9 ET25? 9 ET25. Mungkin kayak zaman dulunya kayak buat R32 juga ini, velg ini. Karena kan depan belakang rata. Makanya kan tadi kan Pullman Skyline karena nggak mampu beli, jadi kayak kita beli aksesorisnya aja gitu. Sama saya juga gitu. Iya sama kan. Sama. Bener-bener, cuman beda kalau Mas Rizwan ini. Agak jumawa. Nah, ini bannya pakai apa dan lebarnya berapa nih speknya? Ban ya. Nah, ban ini pakai Acelera PHIR 255 40 17 karena kan peleknya lebar 9, kayak nyari yang profil agak lebar di ban-ban yang harganya mungkin masih terjangkau sama saya, mungkin agak sedikit pilihannya ya, salah satunya inilah. Karena tadinya pakai ATRK. Oke. ATRK. Pakai ATRK ngotaknya cakep banget, tapi memang namanya ban semi slick gitu kan berisik. Kalau itu berisik banget gitu. Di bawah 70% lah dia tuh, atau tahunnya tua tuh mulai mengganggu berisiknya. Enak banget. Makanya akhirnya ganti, tukar inilah, dan kalau sekarang udah buat pakai hari-hari warawiri udah enak banget sih. Udah enak banget ya? Enak banget. 255 40 17 di lebar 9. Emang cakep sih. Ini dindingnya juga lumayan enak sih dilihatnya sih, lebih kita ngomongnya lebih donat ya, lebih bulat dindingnya. Oke kok. Nah, karena tadi udah ngebahas garda, udah ngebahas rem, udah ngebahas busing-busing. Nah, ini coilovernya masih pakai yang pertama lu dapat kan, itu dapat coilover juga sama velg semua segala macam, atau udah lu ganti? Masih aman tuh dari 2015. Belakang aman, yang depan enggak. Oke. Jadi ini pakai coilover STD. STD, dan yang waktu itu yang depan, karena ini kan coilover waktu itu untuk Silvia ya. Untuk S13 sama SX, karena kan disama kan? Sama, plug.
Nah, mungkin karena Silvia itu untuk mesin 4 silinder, untuk SR, jadi mungkin dia tidak didesain untuk bobot mesin 6 silinder blok besi. Iya, benar. Jadi yang depan cepat lemes dia. Akhirnya bocor, rembes, ngayun-ngayun. Akhirnya konsultasilah ke Koh Luki. Nah, itu dia baru mau gue potong. Sebenarnya gini, itu ada jalan keluarnya deh. Itu dia. Ternyata. Kalian bisa order ke gua, kita bisa pilih spring rate segala macam bisa. Jadi jualan ya kan. Nah, abis itu lu ganti spring rate-nya. Jadi waktu itu pokoknya di servis di Stance Lab, waktu itu dibantu sama Lucky untuk diperbaiki lah ini biar kondisinya jadi sehat lagi. Akhirnya cartridge dalamnya pakai punya ISC. Jadi 32 klik yang depan, yang si bodinya doang nih pakai STD. Yang belakang ini STD itu 16 klik. Iya. Kalau ini yang depan jadi gue sekarang ada 32 klik karena pakai si cartridge-nya STD dan ini udah di dyno ulang lagi, disesuaikan dengan berat mesinnya dan Iya. Selain per, si shock breaker juga sebenarnya dyno ulang shock breaker itu kan hanya untuk si oli ya. Iya nggak sih, karena olinya berapa dalamnya segala macam, untuk itu kan mempengaruhi dari si kanan sama dampingnya gitu. Dengan mesin yang lebih berat harusnya sih gitu, harus di setel ulang. Kalau enggak ya benar dari kata Mas Adi, jadi jebol. Karena jadi overweight juga depannya ya kan, jadinya lagi lu bawanya nggak nyantai, makin cepet jebol tuh. Betul. Ya kan? Pelajaran lah itu, pelajaran. Iya benar. Nah, selain si shock breaker dari dyno ulang berarti segala macam. Nah, ngomongin masalah engine lagi nih. Engine kan ini adalah engine kedua yang lo ganti. Iya kan, yang lo ganti engine kedua. Kalau engine yang kemarin kan lo bilang standar. Kalau engine yang sekarang? Standar juga. Karena kan gue memang peruntukan mobil ini untuk hari-hari. Cuman kalau misalnya mau dipakai untuk main-main masih bisa. Cukup banget lah ya. Iya. Makanya gue mau tetap jaga, tetap stok. Karena menurut gue semakin standar semakin jauh dari masalah kayaknya menurut gue. Nah, ngomongin masalah-masalah nih. Lu udah pernah lihat belum sih misalnya kayak lu udah pernah ngerasain sendiri kayak ini paling berat nih spare partnya nih di engine nih, atau gimana yang pernah lo itu PR nggak lo nyiara mesin ini? Alhamdulillah dari 2021 mesin ini belum pernah mengalami kendala mekanikal sih. Aman semua, makanya dari konsultasi sama teman-teman juga untuk mencegah permasalahan yang lebih lanjut, karena ini kan mesin juga engine swap ya, kita sih berharapnya semua running well, tapi kan kita nggak tahu, mungkin ada resiko lain karena ini kan bukan mesin yang diperuntukkan untuk mobil ini dari awal. Nah makanya investasi yang gue lakukan waktu itu adalah gue beli standalone. Standalone, karena di standalone itu ada fitur safety-nya. Gitu, kayak misalnya ini kan mesin turbo itu kan bahaya kalau misalnya ngelin ya. Kalau ngelin itu kan bahaya banget. Nah kalau pakai standalone ini mereka ada fitur safety, jadi once terbaca AFR-nya lin, mereka akan masuk ke safe mode. Jadi bisa ditimpa mobil. Cuman bisa sampai 2000-an RPM. Anjir. Udah habis ya. Dan termasuk juga kalau misalnya karena ini turbo, ya kita nggak tahu ya kondisi WSGT standar yang mungkin udah umur. Ada juga kalau misalnya busnya spike, dia juga masuk ke safe mode. Jadi menurut gua itu adalah investasi yang baik yang gue lakukan demi untuk langkah preventif lah. Ya, untuk mencegah mesin gue kenapa-napa gitu. Ya karena harga mesinnya lumayan, harga spare part pun lumayan. Ya. Nah ngomongin masalah standalone, lu pakai standalone apa? Max ECU. Max ECU. Yang strip. Iya. Ini favorit juga sih, salah satu ECU yang favorit juga tuh ya, standalone ya, dibandingkan. Kan ada beberapa merek ya, ada yang mahal-mahal juga tuh. Iya, betul. Tapi kan tergantung nih teman-teman nih. Ini sebenarnya kalau standalone ECU itu tergantung kebutuhan sih. Bener. Ya nggak sih, kebutuhan, fiturnya buat apa, semua segala macam. Lu butuh fitur apa, kebutuhan lo ya itu aja yang lo beli gitu loh. Kalau ada di situ ya itu yang lo beli gitu. Jangan yang terlalu gue maunya ini segala macam karena ini banyak, ya nggak kepake juga kalau mau buat harian. Bener. Overkill ya. Iya jadi overkill juga tuh, jadi lu buang-buang duit karena fitur itu nggak bisa dipakai. Betul. Iya nggak sih, ya fiturnya ada gitu di ECU-nya, tapi nggak usah lo pakai buat apa, lu beli gitu loh. Iya benar. Tapi yang penting tadi tindakan preventif itu bener penting banget teman-teman, apalagi yang mesinnya mahal, nyari spare partnya susah. Itu adalah tindakan-tindakan yang salah satu bisa ditiru sih. Nah sekarang tadi ngomongin masalah engine, performance, kaki, karena memang dari inti dari si mobil ini.
body. Ini kan lu dari merah, sekarang jadi biru. Prosesinya lu ganti warna, lu rock semua total, lu bangun ulang nih. Jadi 2021 kemarin. 2021. Ya kan? Nah, ngomongin masalah body lagi, ada penambahan nggak kayak side skirt atau ada lip depan, lip belakang, bumper ataupun segala macam? Nah, ini kalau untuk body, ini body kit gua pakein Autek. Oke. Karena sebenarnya pengennya sih Seviro pakai body kit yang gondrong tuh, karena menurut gua keren banget Seviro daily drift gitu ya pakai body kit yang gondrong, cakep banget. Tapi karena peruntukan gua harian kayaknya nggak mungkin body kit gondrong. Karena kalau gondrong itu kalau nggak pendek kayaknya jelek gitu kan, jadi harus pendek gitu kan. Jadi kayaknya gue lebih bijak pakai yang Autek inilah gitu, biar kelihatan lebih agresif. Lebih simple aja jadinya. Jadi ini ada bumper depan, side skirt sama bumper belakang. Oh, bumper depannya ganti? Bumper depan ganti. Dan yang bumper depannya karena Autek itu menurut gua agak kurang agresif, gua bikinin lips custom. Biar agak lebih gondrong sedikit lah. Gitu di custom lips biar agak lebih agresif tampilannya gitu. Jadi bumper depan dan bumper belakang ganti. Sama side skirt juga. Side skirt juga ganti nih? Ganti side skirt. Dia bawaannya nggak ada. Oh, saya kira nggak ada side skirt ya? Nggak ada side skirt. Nggak ada bawaan gitu. Nggak ada side skirt. Nggak ada side skirt gitu. Oke. Terus ini juga karena waktu gua ngecat 2021 itu kita masih pandemi ya. Pandemi dan waktu itu kantor kebetulan WFA dan gue ngecat di bengkel temen waktu itu. Karena gue pengen ikut turut serta, gue ini yang ngamplasin sebody gue. Yang ngamplasin sebody. Kan setelah di ini kan didempul tipis diamplasin. Nah, itu gue yang ngamplasin. Jadi gue berapa hari itu di bengkel sambil bawa laptop. Jadi ya pagi gue buka laptop, siang kosong dikit ngamplas. Anjir. Tangan putih-putih. Iya, pegelin aku jubile ya kan. Wah, ini udah pada pegel tuh. Cuman kan ya, maksudnya gue pengen belajar juga lah, dan gue pengen ada... Nggak pengen lagi belajar apa, ngamplas lagi gitu. Aduh, kayaknya kalau buat diulang gue mikir, ternyata capeknya buset deh. Mas sekarang jadi ngerjain mobil orang, tadi bisa ngamplas. Ngamplas sebudi itu segede gini kan, wah. Tapi jadi puas kan, lo jadi ikut serta dalam ngebagusin atau ngebangun mobil lo nih. Itu ada kepuasan tersendiri sih. Benar. Gitu. Ini kalau catnya warnanya apa, Di? Apa kalau kan dari merah, ini biru apa? Ini warna kebetulan lagi-lagi karena ngefans sama Skyline, tapi nggak mampu. Jadi warnanya lah, ini warna katalognya R32 GTR. Warnanya dark blue pearl. Dengan kode warna kalau di Nissan TH1. Nah, ini jadi kebetulan di Space Hiker dia ada warna katalog ini. Jadi udah nggak ngaduk-ngaduk, dia udah punya, udah tinggal siram. Gitu, biar rasa R32. Nggak bakalan lari nih warnanya nih. Iya, gitu. Oh, ini jadi kaki-kaki R32 mesin, kaki R33 Skyline mesin R34 warna bodi R32. Jok R32. Oh, ini jok depannya pakai R32. Oh, R32 iya GTR. lagi. Nah, kalau interior apa aja yang lu ganti? Interior sih cuma sedikit sih, cuman jok doang R32 GTR. Terus juga setirnya pakai Nardi Torino, shift knob Nismo, apalagi ya? Kayaknya udah itu aja kalau interior sih. Ini menarik nih si jok R32 ini. Plug and play. Plug and play. Bracket-bracketnya. Iya, plug and play. Plug and play. Plug and play. Plug and play ini. Jadi dapat serel-relnya udah tinggal cepluk masuk. Ini buat lo semua yang pakai Seviro bingung nyari jok apa. Ini adalah salah satu jok yang menurut gue cakep. Iya. Nggak usah ngerubah, nggak usah bikin bracket, nggak usah beli rel, tapi mobil lo jadi kelihatannya cakep. Cakep. Modelnya unik banget. Ya balik lagi ya 90-an banget sih. Iya 90-an. Dan ini ada cerita menarik pas dapat joknya ini nih. Jadi emang gue pengen banget jok ini, tapi nggak tahu harus nyari di mana. Iya. Sempet nanya-nanya ke temen juga yang mungkin jual Recaro, mereka nggak ada stok. Mau nanya ke luar juga susah, dan kebetulan lagi-lagi di Om Amin. Ada lagi? Emang racun tuh Om Amin itu. Ada nih jok ini saya lihat ada di gudang, udah ditaruh di atas. Jok R32 tuh kan. Tapi dia nggak mau jual waktu itu. Nggak mau jual, tapi kebetulan gue waktu itu punya setir Nismo. Itu setir emang jarang banget, langka banget setir Nismo. Gue lupa kodenya apa, tipenya. Pokoknya setir Nismo masih cakep banget. Palang 3. Oke. Nismo yang old logo itu, yang logonya masih lama. Nah yaudah, dan nggak tahu Om Amin pengen banget setir itu. Akhirnya walhasil tuker lah gue. Tuker guling. Oke deh Om, tuker deh nih, lo ambil setir, gue ambil jok. Dah.
Dan setelah ada pasang, cakep. Besoknya iseng lihat di eBay harga setir itu ternyata 2 digit udah mau nyentuh pala 2 setir itu. Jadi kayak aduh lagi makanya nafsu banget Om Amin sama setir itu gitu. Pas itu yang saya cari katanya memang. Makanya aduh, cuman ya udahlah. Ya kalau enggak agak bingung juga dapat jok ini dari mana gitu. Karena kalau Recaro kan mungkin orang masih banyak ada, ya. Tapi kalau ini kan agak susah barangnya, jadi ada kepuasan tersendiri gitu. Cakep ya. Jadi bener-bener serba-serbi Skyline di Nissan Ceviro ya. Iya, Pullman Skyline. Tapi ya gitu. Jadi gini loh teman-teman. Nih setelah Mas Adi cerita panjang lebar tentang Ceviro-nya, di sini nih lo bisa jadi salah satu pilihan. Gue tuh kan sekarang tuh mungkin kebanyakan orang yang kayak, gue harus pakai mobil ini supaya gue juga bisa dipandang sama orang. Sebenarnya bukan itu sih. Yang penting itu adalah lo gimana cara lo personalisasi dari mobil lo nya. Jadi lo bisa sayang sama mobil lo, karena personalisasi itu penting banget menurut gue. Jadi lu jadi ya lu sesuai nih kayak lu tadi pertama gue pengen Skyline, tapi menurut gue itu masih jadi impian gue. Apa sih cara terdekatnya? Ya gue beli ya sasisnya Ceviro tapi ya gue kasih rasa Skyline. Sah-sah aja. Dan ternyata ya plug and play semua gitu loh. Ini bisa jadikan pilihan juga buat teman-teman semua yang mungkin impiannya sama nih. Ya mungkin itu mungkin impian banyak orang kali ya. Garis langit itu. Iya, garis langit. Iya kan. Jadi ini salah satu pilihan juga gitu. Mobilnya cakep. Menurut gua nih, Ceviro kalau dibuat mobil balap, gua nggak begitu suka. Yang tadi gua bilang. Menurut gua itu adalah salah satu mobil. Menurut gua ya, menurut gua pribadi itu adalah salah satu mobil balap yang kurang cekatan mukanya. Gitu. Tapi saat dipakai gini, cakep mobilnya. Dengan setelan kayak gini cakep gitu. Gue lebih suka Skyline dengan Skyline. Gue lebih suka Ceviro dengan setelan kayak gini. Gitu loh, rapi, cakep, tapi kenceng. Dan tadi ngobrol sama Mas Adi, mesin masih affordable, segala macam gitu-gitunya. Dan ternyata ngebangun mobil ini gampang-gampang susah. Yang ngomongin masalah itunya kan pasti ya relatif ya ngomongin itunya. Tapi kan lu tahu nih saat lu pakai Ceviro ini lu mau kemana nih, lo kayak kaki bisa pakai ini, lu jadi bisa explore lebih jauh sih. Dengan yang tadi Mas Adi bilang juga, yang penting itu adalah kondisi dari basic mobilnya. Basic mobilnya enak, mobil lu bisa cakep ini menurut gua. Karena yang tadi gua bilang, gua salah satu yang kayak kenapa sih gitu, mobil ini jarang di jalan. Padahal yang tadi lu bilang itunya bisa bagus nih. Iya nggak sih? Ternyata bisa bagus juga gitu. Iya, maksudnya ini punya apa yang ngomongnya ya? Apa sih namanya? Punya chance buat jadi ini cakep nih mobil nih dengan punya potensi. Itu punya potensi yang bagus, yang besar buat jadikan mobil yang enak dipakai, kenceng dan enak dilihat. Setuju. Ya nggak sih? Asalkan ya lo nguliknya bener aja, sama personalisasinya harus bener gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Setelah lo pakai mobil ini dari 2015, terus lo pakai sampai 2023 sekarang dengan segala macam mungkin cobaan yang lo bilang tadi, ya ada aja nih kemarin tiba-tiba gue blokin 3 tahun gara-gara banyak banget masalah yang datang bertubi-tubi gitu. Lo kepikiran mobil ini mau lo jual apa mau lo bangun lagi, lo dalemin? Aduh, kayaknya kalau buat jual sih enggak deh, karena gue udah jeburnya lumayan dalam ya. Udah bukan sekedar nyemplungin kaki, ini udah tenggelam ini gue kayaknya. Udah tenggelam malah ya kan? Iya. Ya karena balik lagi tadi kan, kalau misalnya mobilnya basicnya adalah mungkin ya Estilo gitu kan, masih punya nilai investasi yang bagus. Cuman kalau Ceviro ya mungkin kurang lah, tidak ini Estilo gitu kan. Makanya dengan apa yang udah effort yang gue keluarkan, kayaknya kalau misalnya gue jual nggak worth it gitu kan. Jadi kayaknya gue simpen sih, ya kecuali ada harga cocok. Cuman kayaknya sih simpen ya. Kayaknya orang bakal, mungkin hampir nggak ada yang bakal menghargai mobil ini segitunya sih menurut gue sih. Ya, tapi kan belum tentu kalau misalnya memang ternyata orang melek dengan keadaan seperti itu,
ternyata punya potensi yang bagus, iya ini bisa jadi satu pilihan lah. Gitu. Iya sih, cuman kayaknya berat juga karena mobil ini kan kayak yang gue bilang dari awal tadi kan, mobil ini adalah gue anggapnya sebagai bentuk pencapaian gue. Karena dari awal gue bener-bener nabung, gue minta sama orang tua dulu, nggak dikasih, orang tua cuma bilang makanya sekolah yang bener, cepat lulus, cari kerja yang bener, dapat uang, terserah mau beli apa. Dan orang tua gue selalu ngomong kayak gitu, makanya gue nabung dan ini adalah bentuk pencapaian gue. Dan pada waktu itu kan gue bilang tadi, gue ngeliat di waktu gue SMP, SD itu yang di tablet otomotif mobil Mas Mimo itu, kurang lebih waktu itu bentuknya sebenarnya mirip-mirip, cuma dia warnanya gue lupa hitam atau biru lebih gelap gitu. Cuman ya kurang lebih setelannya peleknya model 3-piece apa dia, gue terinspirasi banyak dari mobil itu. Dan itu adalah impian gue waktu itu, dan gue dengan segala effort dan usaha gue akhirnya gue bisa mencapai impian gue. Jadi sebenarnya kalau mau gue jual sebenarnya sayang sih, karena ini gue anggap sebagai bentuk pencapaian gue. Sekian tahun kerja keras gue, ya sebagian besar ya di sini lah. Gitu. Keren. Di, thank you banget deh. Sama-sama. Udah cerita-cerita nih, ternyata ya itulah. Pencapaian seseorang tuh beda-beda ya teman-teman ya, nggak bisa disamain juga. Jadi kalau ngomongin pencapaian, gue sangat amat menghargai karena gue tahu ya kepuasan orang beda-beda. Saat melihat mobil ini baru gue tahu, oh iya ini mobil ternyata bisa sampai kayak gini ya. Saat gue ngeliatnya mobil Mas Adi, gitu. Ternyata cakep. Gitu. Nah buat teman-teman yang lagi nyari nih mobil, nah, coba buka-buka OLX, habis itu coba buka-buka harga mesinnya. Ya, kalau mau dijadiin kayak gini, habis itu jangan waduh gitu ya kan, nanti nggak apa. Tapi jadi pelan-pelan lah, pelan-pelan dia. Pelan-pelan. Ini juga lu bangunnya lama dong. Dari 2015 sampai sekarang udah berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun dan still going. Never ending project. Never ending project. Makanya dia bilang udah nyelam. Iya kan? Oke nih, thank you banget Oke, Mas Ruslan, terima kasih. Buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, kalau suka sama videonya silakan support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya juga jangan lupa. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih masukan, mau nanya atau segala macam, silakan komen aja, nanti akan gue bantu ataupun Mas Adi ngeliat, nanti Mas Adi akan bantu jawab gitu. Oke, nah teman-teman semua juga yang lagi nonton nih, gue nggak lupa buat ngingetin buat kalian semua yang lagi cari official merchandise dari Dealer Indonesia, jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee-nya Dealer Indonesia, yaitu ada official merchandise dari Dealer Indonesia, itu di brand. Ada artikel terbaru juga, ada 2 artikel terbaru yang masih ada brandnya, available ya. Tinggal sedikit lagi. Jadi jangan lupa kalau masih ada ukuran kalian langsung dicek out aja sebelum kehabisan. Buat teman-teman semua, terima kasih semua yang nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.